Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Yudi Jamaluddin, guru SMA Negeri 1 Cilengsi, guru Bahasa Indonesia. Setelah berjalannya waktu, maka Pak Yudi mencoba memberikan tugas-tugas kepada anak-anak untuk membuat laporan gitu ya, laporan dalam bentuk PowerPoint sederhana menggunakan aplikasi Canva sederhana. Nah, di sini akhirnya penugasan menggunakan Canva itulah yang menjadi masalah yang diangkat oleh Pak Yudi, yaitu identifikasi masalahnya adalah penggunaan Canva sederhana. Masalah yang diidentifikasi adalah ternyata siswa itu masih lemah dalam penggunaan Canva sederhana pada saat pembelajaran online. Jadi ketika dijelaskan bahwa anak-anak nanti penugasan ini akan menggunakan Canva sederhana ya, kemudian silakan kalian mencari informasi bagaimana menggunakan Canva sederhana, tapi dalam pelaksanaannya ternyata siswa masih banyak yang belum bisa menggunakan Canva yang sederhana itu. Analisis identifikasi masalahnya adalah mengulas pemahaman mengenai pengerjaan tugas dengan memaksimalkan Canva sederhana. Hal ini ternyata setelah dikaji terdapat lemahnya motivasi siswa dalam menggunakan Canva sederhana dalam pembelajaran. Ya, jadi yang teridentifikasi adalah indikatornya satu, kurangnya minat belajar siswa terutama dalam pengerjaan tugas-tugas menggunakan Canva sederhana. Kemudian berikutnya rendahnya motivasi belajar siswa itu akan berpengaruh terhadap pencapaian akademik. Berikutnya siswa kurang fokus dan konsentrasi dalam belajar di kelas. Canva sederhana ternyata Pak identifikasi masalahnya tidak hanya pada siswa tapi juga terdapat kelemahan pada guru, yaitu lemahnya pemahaman guru terhadap penggunaan Canva sederhana dalam pembelajaran. Indikatornya adalah guru kurang memahami karakteristik Canva sederhana, kemudian guru kurang memahami akan penggunaan Canva sederhana pada saat pembelajaran dan pengerjaan tugas. Kemudian Pak Edi mencoba membuat analisis masalah. Ternyata setelah dianalisis, yaitu masih banyaknya siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas belajar dan menyelesaikan dengan tepat waktu. Padahal proses pengumpulan tugas menggunakan Canva sederhana. Kemudian Canva sederhana tidak dipergunakan siswa dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak fokus. Solusi terhadap masalahnya adalah guru menyampaikan tentang pentingnya siswa memahami tujuan belajar dan pentingnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Di antaranya dengan menggunakan Canva sederhana. Kemudian solusinya adalah berkomunikasi dengan baik dengan para siswa agar lebih bijak dalam penggunaan Canva sederhana dan memaksimalkan penggunaannya dalam pembelajaran. Berikutnya, melakukan kerjasama dengan pihak orang tua perihal tugas pembelajaran dengan penggunaan Canva sederhana pada putra-putrinya. Kemudian, dari permasalahan-permasalahan itu, setelah ditemukan identifikasinya, kemudian solusinya, maka tindak lanjutnya adalah perlunya kerjasama yang baik antara guru dan siswa untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dalam pembelajaran. Kemudian perlunya siswa memahami bahwa tugas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Kemudian perlunya siswa memahami bahwa Canva sederhana dapat berfungsi mendukung pengerjaan tugas. Nah, jadi Canva sederhana itu sangat berfungsi ya mendukung pengerjaan tugas, karena anak-anak nanti dituntut untuk bagaimana menyederhanakan bahan-bahan pelajaran itu, kemudian dibuatlah dalam media Canva sederhana, kemudian hal itu menjadi tugas pengerjaan ya, mendapatkan nilai dari pengerjaan tugas. Demikianlah permasalahan yang dapat ditemukan, yaitu penggunaan media Canva sederhana dalam pembelajaran. Jadi sudah uraikan dari mulai identifikasi masalah, solusi dan tindak lanjutnya, semoga bermanfaat.